Shalom, sebelum kita mendengar khotbah atau renungan pada pagi ini, mari saya bawa semua saudara-saudari dalam berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, saat ini kami ingin mendengar firman Engkau. Pada pagi ini kami mohon Tuhan supaya kuasa Roh Kudus-Mu dan Engkau menyertai kami, memberikan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, serta membuka pintu hati kami dan pemikiran kami agar kami dapat belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Tuhan Yesus berkati sehingga dari permulaan pertengahan sehingga penghabisan khotbah pada pagi ini kami dapat meneruskan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya bacakan teks Roma pasal 13 ayat 1 sehingga 8 dan terjemahan bahasa Malaysia. Ayat yang pertama, setiap orang harus taat kepada pemerintah karena pemerintah mendapat kekuasaan daripada Allah. Pemerintah yang ada sekarang pun ditetapkan oleh Allah. Oleh itu, orang yang menentang pemerintah menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sesiapa yang berbuat demikian akan mendatangkan hukuman kepada dirinya sendiri. Mereka yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah, hanya mereka yang berbuat jahat harus takut. Jika kamu tidak mau berasa takut kepada pemerintah, berbuatlah baik lalu kamu akan dipuji. Hal itu demikian karena pemerintah itu hamba Allah yang berhikmat bagi kebaikan kamu. Tetapi jika kamu membuat jahat, takutlah kepadanya karena pemerintah berkuasa untuk menjatuhkan hukuman. Pemerintah itu hamba Allah yang menjatuhkan hukuman Allah kepada orang yang berbuat jahat. Itulah sebabnya kamu harus taat kepada pemerintah, bukan saja karena takut kepada hukuman Allah, tetapi karena hati nurani kamu menyuruh kamu berbuat demikian. Itulah sebabnya pula kamu membayar cukai karena pemerintah berkhidmat kepada Allah apabila menjalankan tugas. Bayarlah apa yang harus kamu bayar kepada pemerintah. Bayarlah cukai pendapatan jika kamu harus membayarnya. Bayarlah cukai tanah jika kamu harus membayarnya. Hormatilah mereka yang harus dihormati dan hargailah mereka yang harus dihargai. Ayat yang ke-8, janganlah berhutang kepada siapapun kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain. Sesiapa yang mengasihi manusia mentaati Taurat. Shalom di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semua. Di dalam minggu yang ketiga ini kita masih belajar tentang bagaimana kita memahami arti kepatuhan di dalam gaya hidup seharian kita. Tanpa membuang masa, mari kita belajar teks pada hari ini. Dalam teks Roma pasal 13 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8 khususnya, ini merupakan satu ajakan Rasul Paulus kepada jemaat Roma bahwa mereka haruslah taat dan menghormati pemimpin atau pemerintah di tempat itu. Pada masa yang sama, pemerintah yang baru pada masa itu merupakan pemerintah yang tidak mengenal Kristus dan tidak menyukai orang pengikut Yesus. Namun, ada beberapa penjelasan yang sederhana dan memberi makna kepada kehidupan kita yang akan kita belajar pada pagi ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus berkata demikian karena dia melihat itu salah satu cara orang Kristen di tempat itu untuk hidup dalam keadaan yang aman. Rasul Paulus juga memberitahu kepada kita tentang beberapa hal penting, dan antaranya orang Kristen seperti kita harus dan wajib mentaati peraturan yang disediakan oleh pemerintah. Ini karena Tuhanlah yang memilih pemerintah itu. Nah, sebagai contoh yang lebih dekat, kalau kita lihat di dalam Code of Conduct COC untuk gereja kita yaitu PCS khususnya. Nah, di dalam bagian I perkara 4.34 ada menjelaskan tentang hubungan gereja dengan pemerintah atau kerajaan. Nah, di dalam perkara ini yang menjelaskan tentang hubungan dan kerjasama PCS gereja kita, khususnya yang menempatkan kerajaan sebagai rakan kritis. Nah, rakan kritis bermaksud PCS selalu menyokong atau gereja kita menyokong dasar-dasar kerajaan yang benar dan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, kita boleh rujuk dalam perkara 4 ayat 4.3. Hal yang kedua kita dapat belajar daripada teks khotbah pada pagi ini ialah orang Kristen, dan kita adalah orang Kristen, wajib mentaati dan melakukan firman Tuhan. Dan apabila kita tidak menurut arahan atau peraturan dari pemerintah kita, ini sama seperti kita tidak taat atau tidak ikut perintah
yang Tuhan berikan kepada kita dalam ayat yang kedua. Kalau kita melihat pandemik sekarang, kerajaan telah mengeluarkan sejumlah perintah dan peraturan supaya kita selamat daripada wabak COVID-19 ini. Dan sebagai seorang Kristen di Malaysia, kita harus yang pertama menurut perintah. Kita harus menurut perintah apa sahaja yang Perdana Menteri yang katakan kepada kita, khususnya bagi KKM. Dan yang kedua, kita akan keluar bila perlu. Dan yang seterusnya, kita harus mengamalkan 3M. Wash, cuci, wear, pakai, worn, ataupun amaran. Nah, dalam 3 hal ini kita harus sentiasa pakai, kita sentiasa amalkan supaya kehidupan kita terjaga dan juga kebersihan kita juga terjaga. Nah, dan hal yang ketiga kita dapat belajar dalam teks pada pagi ini ialah Rasul Paulus mengajak kita untuk membiayai apa yang telah diperintahkan kepada kita dalam ayat yang ke-7. Contohnya seperti cukai. Dan cukai ini terbahagi kepada 2 kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu membayar cukai tanah yang telah disewakan kepada kita. Dan jenis cukai yang kedua ialah merujuk kepada cukai tanah pribadi atau hak milik kita sendiri. Namun secara realitinya ada banyak lagi hal yang kita kena bayar. Contoh bil elektrik, bil air, dan bil gas ataupun bil gas. Dan untuk pinjaman pribadi juga seperti loan bank, kereta, rumah atau gadget, itu kita kena bayar dan itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, dan saudara-saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, sangat memberikan kita satu motivasi yang kuat, khususnya iman rohani kita. Oleh itu kita harus berjaga-jaga antara satu sama lain, dan khususnya pada pagi ini kita harus patuh kepada pemerintah kita. Seperti di dalam ayat Roma yang telah kita bacakan, kita belajar pagi tadi, bahwa Rasul Paulus menegaskan bagaimana keadaan pemimpinnya, kita harus mengikut segala peraturan yang telah dibuat supaya kita keselamatan kita akan terjaga. Oleh itu, saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk patuh kepada pemerintah kita, agar kehidupan kita di dunia ini sentiasa dalam keadaan yang terjaga. Oleh itu, Tuhan memberkati kita. Mari kita untuk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam keadaan ini kami telah belajar firman-Mu. Meskipun di dalam tengah pandemik, Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kami sekali lagi, berikan kami perlindungan, dan selepas ini kami akan keluar dari rumah kami untuk urusan-urusan resmi. Tuhan Yesus, kami mohon kuasa perlindungan-Mu untuk menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.